Jadi pas gue loncat nyebur tuh ke kali yang itu, terus ada yang narik dan gue dari pinggir sungai itu langsung dibawa ke tengah. Jadi, dan di tengah itu dililit sama ular. Tapi yang gue aneh itu ularnya itu kayak ada sayap, bre. Tapi kalau menurut gue sih itu penunggu situ minta tumbal. Oke, kita ketemu lagi bareng Randy nih yang kemarin pernah cerita horor ya, Ren? Iya, yang di Opel TKS. LDKS itu. Dan ada juga nih Abang Ganteng. Kita dari tim Regal Adventure. Adventure mau lagi bareng-bareng ngobrol-ngobrol aja cerita ya tentang pengalaman masing-masing. Dan lu mau cerita, Bray? Enggak, jadi tuh gue penasaran, Bray, sama kata-kata lo yang waktu itu Pernah cerita ya? pernah cerita kan, pernah ngomong sekelibat gitu kan tentang lu fobia sama ular. Oh iya, waktu di channelnya Uki tuh, Bray. Nah, sama Uki. Fobia ular. Fobia ular. Jadi gue itu takut. Fobia ular kenapa tuh, Bang? Jadi itu dulu itu ada ceritanya. Waktu gue masih kecil ya, umuran berapa ya, SD mau ke SMP gitu, Bray. Jadi di kampung gue itu kan kalau misalkan lagi hujan itu sawahnya itu ketutup air, banjir. Nah, jelasin dulu kampung lu di mana, Bray? Nah, jadi kampung gue itu adanya di Pangandaran, tepatnya di Batu Karas. Udah pernah ke sana? Donan pernah. Nah, nanti harus ke sana. Iya, kapan-kapan. Kampung gue itu ada di Batu Karas, Bray. Jadi kalau di Batu Karas itu posisinya itu ada laut. Nah, laut di dalamnya itu ada ini, bukan di dalam laut ya. Jadi di sekitar Batu Karasnya itu ada sawah. Sawahnya itu sawah kering gitu. Jadi ada airnya itu pas kebetulan ada hujan. Ada hujan di situ suka ada air. Beda sama sawah basah itu yang pasti ada airnya. Pasti ada airnya. Kalau meskipun musim kemarau itu pasti ada airnya. Air masih mengalir ya. Jadi ceritanya itu dulu ya, waktu kecil pas musim hujan sawah itu kan pada meluap ya, pada banjir gitu. Nah di situ gua sama temen gua itu ada 3 orang. Yang satu itu namanya apa ya, Menong sama satu lagi lupa. Itu bisa nama panggilan apa nama asli? Itu nama panggilan. Nama panggilan Menong. Iya, Menong. Jadi satunya lagi lupa. Kita sebut aja Mr. X. Mr. X. Iya. Jadi pas banjir itu kan gue sering cari ikan tuh di sawah, karena kan banyak tuh yang di sawah-sawah itu kayak ikan mujair. Nah itu gue sering cari, Bray. Jadi suka dapat ikan gitu. Jadi ngejala atau di rogo-rogo gitu aja udah dapet. Nah posisinya itu udah seharian tuh kita cari ikan, udah dapet banyak situ seharian. Jadi pas gue mau balik kan posisinya itu masih hujan dan ada petir. Kita bertiga itu lari menuju ke rumah masing-masing. Pas mau loncat tuh dari sawah ke pemukiman warga gitu ya, ke jalan ada selokan kecil. Nggak besar sih selokannya, dilompatin juga bisa nyampe. Cuma kalau gue itu pas mau loncat itu nggak nyampe posisinya. Berarti awalnya kan kecebur gue di situ. Awalnya kan teman gue tuh yang atasan yang lebih tua dari gue loncat bisa tuh nyampe pertama. Yang kedua si Menong itu loncat. Lucu ya namanya. Lucu Menong. Jadi pas terakhir itu gue, Bray, pas gue loncat nggak nyampe, gue dijebur ke selokan itu dan di bawahnya itu ada yang narik. Tapi ngerasain nggak itu yang narik itu apa? Gue kira sih itu ular. Ular. Jadi pas gue loncat nyebur tuh ke kali yang itu, terus ada yang narik dan gue dari pinggir sungai itu langsung dibawa ke tengah. Dan di tengah itu dililit sama ular. Tapi yang gue aneh itu ularnya itu kayak ada sayap, Bre. Sayap. Jadi kan posisinya gue kaki di bawah ya, dililit tuh kayak licin gitu ngelilitnya. Terus di atasnya kayak ada yang sayapnya gitu,
sayap gua masuk ke dalam air itu udah ada berapa menit lah, agak lama sih itu masuk ke dalam air, dan gua minta tolong ke teman gua yang udah loncat duluan itu, mereka nggak berani nolongin. Berarti dia Mereka ngeliatin ngeliatin lo. Mereka ngeliatin doang, mungkin karena nggak berani kali ya, karena masih kecil, atau mungkin mereka nggak tahu gua hanya sekedar Bercanda. bercandaan Ya, gitu. karena Nah, emang itu selokan itu nggak dalam Pak? nggak dalam, emang nggak dalam sama sekali. Nggak dalam. Iya, Tapi lu sampai gitu. karena gini, mungkin karena airnya yang meluap ke atas, jadi itu lebih dalam. Yang tadinya mungkin segini nih, kalau normal ya, karena itu banjir kan, jadi lebih dalam Sampai kalau sampai kelelap. Jadi si bukan sosoknya, jadi ular itu kan menggigit terus. Yang gua aneh itu kok ada sayapnya gitu. ya, lu ngerasa banget sayapnya tuh kayak sayap Ngerasa kayak sayap bebek gitu. sayap bebek. Jadi ke badan gua itu gini. Dari Ngelilipin bawah, lu ya? dari bawah kan ini Udah dililit tuh. dililit ular. Terus dari belakang itu sayapnya ngedorong. ke dalam. Iya. Jadi ya yang di bagian kaki narik, narik. yang di atas ngedorong. Ngelilipin ya? Sungguh masuk ke dalam tuh, udah lepas, muncul lagi, ketarik lagi, muncul lagi, udah berapa kali tuh. Berapa kali ditarik berarti? Beberapa kali ditarik. Berarti di situ posisi lo main tarik-tarikan dong. Iya, main tarik-tarikan. Pokoknya gua udah gimana ya, udah capek Pasrah. banget, udah pasrah. Lihat mereka kan nggak bantuin, mungkin karena ini bercanda kali. Tapi gue berusaha itu, dari lilitan itu berusaha keluar untuk nyelamatin diri. Keluar air. Karena kan di samping pada waktu itu banyak petir, hujan, pada takut kan. Gue juga ditambah itu dari lilitan itu. Gue nggak tahu itu sosok apaan. Kalau misalkan itu ular, masa sih ada sayapnya? Ada sayapnya. Kalau ular juga nih ya, setahu gue bang ya, ular misalnya dia emang ada nih ular di bawah, nah lu kecebur, pasti ular itu nggak bakal langsung lilit, Pergi gitu ya. pasti pas lu nyebur kan pasti bur gitu ya. Ular itu kaget, pasti dia bakalan kabur. Kalau ular beneran, dia pasti nggak bakalan langsung lu nyebur, dia nggak bakalan langsung lilit. Dia juga kaget kali ya, Iya. dia kabur. Tapi itu gua nggak tahu itu sosok apaan, apakah itu ular, apakah itu bebek. Karena kan ada sayapnya. Yang gue jadi tanda tanya itu, kok ini kayaknya ular, tapi kok ada sayapnya gitu. Ini kenceng lagi ininya, ngelilitnya. Jadi berimajinasi. Coba, menurut lu itu apa? Silangan ya, silangan. Apakah itu naga yang ada sayapnya? Imajinasi gitu kayak ular. Ada sayap. Ular tapi bersayap gitu. Tapi kalau muncul lagi. Tapi misalkan kalau kita melihat ke mitologi Cina gitu kan, itu ada ular naga gitu ya. Ada. Bisa jadi mungkin itu bukan ular yang nyata kali ya. Iya, kemungkinan. Kali. Tapi kalau menurut gue sih itu penunggu situ minta tumbal. Kalau menurut gue sosok itu minta tumbal. Makanya dia pasti kayak nungguin lu. Pas dia kan si siapa? Menong ya. Iya. Menong sama Mr. X lompat, dia kan berhasil. Itu lu bagian belakang kan? Bagian belakang. Itu dia kayak nungguin lu tuh di bawah. Seakan-akan menunggu lu jatuh, dia langsung dilipat sama dia. Langsung pengen minta buat tumbal. Tapi kalau misalkan ular emang benar ular, itu ular apaan ya? Kalau di dalam air kayak gitu. Biasanya sanca. Reticulatus. Reticulatus. Tapi kan gak mungkin juga bro. Sekarang gua ngeliat ular ular sanca di kali. Itu dia ngindarin orang. Ini Justru malah ngindarin ya. Justru ngindarin karena manusia kan menurut dia ancaman. Kalau mau ular beneran. Tapi kayak ini mah bukan. Ini ular ada sayap. Tapi memang kalau daerah situ dulu jarang rumah, sampai sekarang juga di situ emang jarang rumah. Yang di sawah itu, selokan itu. Jadi rumahnya itu ada di pas depan, samping. Daerah situ kayak ada daerah sendiri gitu, yang di situ nggak ada rumah. Tanah sawah deh, sawah. Tapi lu pernah dengar ada yang meninggal di situ, korban gitu? Korban dari situ sih nggak pernah. Kalau pernah jarang. Berarti nggak bisa disebut tumbal juga dong? Iya. Kan? Karena selama ini nggak ada korban. Kecuali yang per tahun ada korban, itu bisa dikatakan tumbal kan?
kejadiannya berulang. Kalau ada korban selanjutnya bisa dikatakan dengan tumbal. Berarti bukan ya? Bukan tumbal. Iya, kalau di tempat gua sih ular-ular kayak gitu memang masih ada gitu, banyak sih nggak cuma masih ada. Kalau di sawah itu kan gua sering, kalau kan rumah gua itu kalau mau ke sekolah itu ada sawah dulu. Nah gua sering lewat situ, emang ada ular yang sering gua lihat di situ. Tapi gede. Ada yang gede, ada yang kecil. Tapi yang gua ingat sih ular-ular yang gede. Kalau yang kecil ya cuma ular lewat, ular sawah gitu. Ada yang gede juga. Tapi pas lu dililit, tekstur ininya lu ngerasain gak sih? Ngebut. Emang bener tekstur ular gitu? Ngerasain? Emang ular sih. Ngerasain tekstur ular ya? Ular. Ada segede gini kali ya yang gua rasa gitu ularnya. Segede gini. Gede lengan. Lilit gitu. Dan gak mungkin juga ular sanca tuh kalau mau ngebelit dia harus matok dulu. Iya, kalau beneran. Kalau beneran. Matok baru dia ngelilit. Kalau itu nggak mungkin langsung lilit dia. Kalau lah asli ngelilit nggak mungkin langsung lilit. Dia matok. Sekiranya kita udah lemas baru dililit sama dia. Dililit baru Gemuk badan gitu. dimakan sama dia. Tapi kan kalau sanca kayak gitu nggak licin ya? Nggak licin ular bang, nggak licin. Nggak licin. Enggak. Keset malah. Ini kayak belut sih nggak terlalu licin, cuma kayak gitu ngelilitnya Ngerasa licin lu ya? Licin terus ada sayap yang narik gua ke bawah gitu. Segede apa ya sayapnya kalau narik lu ke bawah? Main gede sih, Bray. Jadi gua juga ini sayapnya ke badan gua sini kan? ke sini. Berarti nepok ke pundak. Iya. Gede juga dong kan? Gua kan ini sampai bawah, gua lepas, muncul lagi ke atas, gua minta tolong, terus dililit lagi, sayapnya gini lagi. Udah gitu. Berarti itu terulang beberapa kali. Ada kali 3 kali. 3 kali. Berarti dan setelah 3 kali itu gua maksain buat renang meskipun udah lemes ya. Iya. Udah lemes, gua maksain renang ke tepi. Dan alhamdulillah gua bisa nyampe bareng-bareng sama mereka. Tapi gua menangis tuh. Nangis terus. Anjir, kenapa nih orang nggak bantuin gua? Lu nanya ke Menong dan si Mr. Enggak nyalain mereka, gua fokusnya nangis aja. Tapi mereka nggak ngomong ke lu kenapa gitu? Enggak kayaknya. Itu lupa ya? Udah lama banget. Pokoknya yang gua ingat itu gua dililit sama sosok ular tapi ada sayapnya. Nah, itu yang gua mau share di sini tuh, kenapa ada makhluk yang kayak gitu. Kan istilahnya Randy kan udah mungkin ada tahu gitu, bisa ngelihat atau gimana, atau pengalaman lu gitu kan? Baru denger aja sih. Kalau ular ada sayapnya baru denger. Atau mungkin 2 sosok kali ya, sosok ular sama bebek. Nggak mungkin ya. Bebek ngapain ya di dalam? Nah iya, bebek kan di atas di permukaan. Itu yang masih jadi tanda tanya. Itu dari semenjak itu lu fobia sama ular? Semenjak itu gue fobia sama ular. Dan pas kita ngonten sama Bang Uki juga, padahal itu kan ular kecil banget ya? Kecil banget. Lu tau gak ular apa? Apa pucuk? Bukan, yang warna biru. Yang temannya pucuk. Pokoknya biru yang baru. Lo kalau nggak picis dia nih. tali picis. Kecil banget sih gitu. Teman-teman kalau pengen tahu ularnya, nih nanti ada gua cantumin link Ada videonya? Ada videonya di sini nih. Nanti gua liatin ya. Gua takut banget tuh Bray sama ular. Meskipun kecil tapi fobia. Tapi kata Bang Uki bisa kok katanya dihilangin. Tapi yang kemarin kan lu udah sempat nyentuh ular yang itu kan? Udah. Itu kan nyentuhnya juga gua gitu. sambil bergetar. Perasaannya gimana tuh pas nyentuh ular itu? Gua inget aja ini langsung flashback ke masa lalu. Sih. Trauma sih. Mana hampir gitu. mati, Bre. Hampir mati soalnya. Tapi kemarin berani juga gue megang ular. Yang ular sanca yang gede banget. Yang gede banget itu juga tanyain sama teman gue. Pas gue mau pegang, gue berapa lama gitu, ada kali sejam. Pegang jangan. Oh iya gitu. Iya. Menahan diri. Akhirnya kan gue, bang gak apa-apa bang, itu ular baik kok. Ya kan namanya fobia kan gimana. Akhirnya gue
dipegangin sama dia, langsung ditaruhin di sini, gua langsung gimana? dipoto, udah gua ini lagi lepas lagi. Perasaan pas di sini perasaan gimana? Langsung kayaknya lemas deh. Enggak, langsung keringetan lagi. Keringetan juga sih. Berarti pas itu kayak dimain-mainin ya? Iya. Ditarik, dilepas, tarik, dilepas, iya, tarik, dilepas. Iya. Kayak mainan dulu dia. Tahu tuh gua itu. Iseng kali itu dia. Iseng. Lu ada pengalaman yang itu, Bray? Kalau gue sih nggak ada sih. Kalau yang buat menakutkan buat kayak lu tuh kayak gitu nggak ada. Istilahnya ya, kalau cerita kayak gitu ada unsur realnya sama magisnya. Iya. Realnya emang gua dililit, magisnya Kerasa kan itu sosok apa gitu yang ngelilit gua. karena lu nggak tahu. Bukan, karena Yang ada tanda tanya. masih tanda tanya. Sosok apa? Apakah itu Ya kalau misalkan yang nonton video ini ada anak IndiHome, IndiHome? Yang tahu anak yang ya yang bisa melihat hal gaib mungkin bisa dikasih tahu. Iya. Pertanyaan Indra yang sampai saat ini masih tanda tanya. masih tanya kan, makhluk apa itu? Ular tapi bersayap. Hmm. Gue juga baru dengar. Ular bersayap. Ular bersayap. Bisa kasih tahu di kolom deskripsi. Di Di kolom komentar. Nah, nanti misalkan kalau misalkan video ini direkomendasiin di YouTube ya, Nah. Ular di Beranda, coba tonton. Kalian Yang tahu komen. komentar. Itu makhluk apa sebenarnya? Dan kalau memang ini banyak yang nonton, mungkin kita bisa cari tahu ke sana, ke tempatnya langsung. Boleh. Boleh. Ya. Sekarang sih udah beda, tapi di tempat itu masih ada selokan yang dulu pernah ngelilit. Di situ. Selokan itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Emang Ya, pas gue juga penasaran sih. pas Selokannya waktu- segede apa gitu? Jadi kan rumah-rumah gua sekarang itu malah lebih dekat sama selokan itu, Bray. Yang ada pun kelapa bukan sih? Yang ada pun kelapa ada ayunannya? Ya, Ada iya gubuk. sebelah sininya lagi. Nah, itu kan ada rumah-rumah yang suka disewain. Nah, jalurnya ke situ. Jadi lebih dekat. Sawah itu ya berarti. waktu dulu itu kagak dibikinin jembatan. Enggak sih kayaknya. Itu ada jembatan dari ini kayu besar, kayu jati. Jadi biar bisa enak Lewat. dia lewatnya, enggak Kan- pakai lompat-lompat. Iya, itu salah satu jalur alternatif dari rumah ke sekolah. Kalau dari rumah muter ke jalan biasa itu muter, Bray. Jauh ya. Jauh berarti ya. Kanan kiri muter. Ya lewat sawah itu. Kemungkinan besar sih itu penunggu situ. Mau situ, cuman aneh. Iya. Ular tapi bersayap. Ular tapi bersayap. Berarti bisa terbang. Bersayap tapi ada ularnya, ada badan ularnya. Jadi Itu yang paling bikin lu takut banget. Bro. ya itu yang paling bikin gua takut sama ular. Tapi lu ngadu nggak pas nyampe rumah? Enggak. Langsung Nggak ngadu sama emak lu nggak? Enggak. Soalnya kalau gua ngadu juga ntar gua dimarahin. Gak boleh renang-renang, gak boleh hujan-hujanan kayak gitu. pertama belum berenang ya. Iya. Nah, jatuh. Iya, kayak gitu. Ya gua harap sih ada teman-teman di luar sana yang tahu sosok ini. Jadi gua nggak penasaran sampai sekarang. Iya, jadi bisa menguak, menyingkap tabir. Iya. Apakah ini sebenarnya? Tapi harus nih, Bray, ini harus ditelusuri sampai ke sana. Harus Ya kapan-kapan sih harus. biar kagak penasaran. Iya. Ini apa sih? Kok bisa diam di sini? Gitu. Kan dia kan masih bisa ngeliat kan, Mm-mm. masih bisa ngeliat wujud kan. Iya. Kalau Lo emang nggak bisa? Kalau misalkan penunggu situ ya pasti di situ terus gitu. Jangan. Iya pasti dia gua akan. Dan gua mau pesan-pesan nih, Bray, sebenarnya buat seseorang, buat Menong, Menang. yang dulu nggak nolongin gua. Hati-hati lo, Awas tuh menong. Sama siapa tuh satu lagi Mr. X. Mr. X. Apa namanya? Apa lagi? Pokoknya yang dulu Kalau teman bertiga dah. kecilnya Ujang, teman kecilnya Indra, biar nanti ditonton videonya, di share ya, Di share videonya. biar kalian tuh ingat masa-masa kecil kalian yang bahagia. Memang beda, Bray. Masa kecil dulu sama sekarang. Nah, Kalau dulu kan di alam, di sawah, Nah. di bukit. Sekarang mah ngejogrok, Iya, main HP. makasih Bray buat Cerita. pengalaman lu, Nah, kan biar jadi kita saling tahu juga. Hmm. Ada berbagi pengalaman. bagi pengalaman, ada makhluk yang emang kita belum pernah tahu sebelumnya Iya, kan. benar. Kalau nggak di sharing kayak gini, kita nggak bakal pernah tahu kalau Iya. ada makhluk
yang menyerupai ular tapi bersayap, yang berwujud begitu. karena selama ini yang gue tahu ya pocong, kuntilanak, genderuwo gitu aja kan. Iya, ternyata ada Hal lain ya di dunia ini. Benar-benar. Gimana? Sama-sama mungkin bisa Lain waktu kita cerita lagi. lagi. kudu, itu mah kudu. Kita pamit undur diri, Daga Adventure dan Salam Ke-6. Salam Lestari. Salam Lestari juga. Salam Lestari juga. Bye. Bye. Dadah.